Sebelum menonton videonya, pastikan Anda sudah menekan tombol like dan subscribe. Di waktu kejadian itu saya ditelepon, Mas, nampaknya sebentar lagi viral, Mas. Kenapa, Mbak? Kenapa? Kenapa? Pak L dicekik, dibanting dengan HP. HP mau bantu tapi ini mati. Malah diancam-ancam beliau. Nampaknya besok akan viral di seluruh media Indonesia. Begitu kira-kira. Ya. Si korban saat itu terbaring lemah, bahkan untuk buka mata aja nggak sanggup. Matanya sudah seperti ini. Dia sudah biru, kesakitan, nangis. Kenapa? Masih bilang tadi kan. Jadi saat itu posisi si B sakit perut, mau ke kamar mandi. Dia salah bawa handphone. Yang terbawa handphone 13 Pro Max yang untuk endorse. HP yang dipasang pin rahasia tertinggal di sofa. Ya, jadi kalau HP itu ada jeda waktu ya kalau dikunci. Jadi kan HP kalau ini apa namanya, layarnya itu kan sempat terang dulu. Jadi waktu layar terang tuh Mbak Lesti nggak sengaja terlihat chattingan mesra si B dengan orang nggak tahu kita siapa. Saya nggak berani bilang kalau itu ya, karena belum ada keterangan dari pihak kepolisian. Melihat itu Mbak Les langsung marah karena hal itu sudah diduga oleh Mbak L selama ini ya, dan Mbak L lihat jelas chattingan itu. Jadi langsung Mbak L minta buka pinnya, tapi si B malah menyalahkan Mbak L ya, sehingga terjadi pertikaian. Ini belum dipukul nih, dengar dulu nih, belum dipukul, belum dicekik. Jadi pertikaian, Mbak L menjerit ya, minta diantar malam itu pulang ke rumah orang tuanya ya. Mbak L minta diantar ke rumah orang tuanya malam itu, malam kejadian itu ya. Si B kenapa sangat marah? Karena ucapan itulah yang memicu si B silap ya, langsung dia sentak gini tangan Mbak E, pukulin sini, kena banting. Mbak L melawan, nyakar, dibanting. Orang-orang sekitar mau bantu, dimarahin, ini urusan rumah tangga saya, kalian jangan ikut campur, mengajar, saya pecat omong kalian. Ya begitulah reaksi beliau dari sumber saya nih ya, sampainya gitu. Untung ada satu orang ya, Mbak ini memang asisten langsung ditunjuk oleh orang tua Mbak L dari kampung. Memang dikasih kewenangan lebih di rumah tersebut untuk melindungi ya. Jadi beliau nggak takut dengan si B. Kurang ngajar kau ya, kamu lahirin dari rahim siapa? Tega kamu buat Mbak seperti ini. Itu kalau meninggal Mbak gimana? Mau kamu tanggung jawab? Ya, semenjak dimarahin sama asisten Mbak L tadi, langsung si B ketakutan, pandangannya kosong, terdiam seperti ini. Ini sesuai kejadian di lokasi ya. Sehingga kesempatan itu dimanfaatkan oleh asisten dan kru lainnya untuk membawa Mbak L ke salah satu rumah sakit ya. Lanjutnya Mbak L divisum karena memamar. Hasil visum tersebut, salah seorang asisten menelpon orang tua, Mbak L dipukul, dicekik dengan si B.
Saat itu orang tua Mbak El nangis, menjerit. Dia nggak sanggup memikirkan anak yang dia sayangi selama ini, dari lahir, dari kecil dia jaga. Ya, nggak pernah dia bentak. Ya, pada malam itu dipukul, dibanting ya sama suaminya sendiri. Hal itu yang mengakibatkan ayah L menyuruh melaporkan segera kejadian itu kepada pihak terkait ya. Jadi Mbak L divisum, hasil visum dari hasil visum tersebut Mbak L diantar ke Polres ya, melaporkan kejadian tersebut. Seperti itu kejadiannya, yang mau tahu. Jadi apa yang saya bilang ini akan sama nanti kalian lihat yang di infotainment ya. Apa yang saya bilang malam ini pasti sama 100% karena narasumbernya tuh kawan saya ya. Yang kita takutkan mereka nanti bersatu kembali karena tagihan si B itu banyak sekali, mobil mewahnya itu miliaran per bulan. Yang dialami Mbak L sangat sadis, jadi kita nggak boleh diam, kita harus bantu beliau. Semoga bisa keluar dari permasalahan ini ya. Keadaan Mbak Lesti saat ini masih pusing ya. Siapapun yang dibanting, dicekik, dibanting, udah pasti ini bagian sini kita nih agak sakit, sarap-sarap ya, lebam ya. Saat ini di bagian mata, di tangan ini karena diseret, ditarik ke kamar mandi. Di bagian dalam saya nggak berani bilang ya, karena tuh belum diumumkan di polisi. Mungkin besok sudah ada rilis resmi dari pihak terkait ya. Kita dengarkan aja besok sama-sama ya, kita tunggu sampai baikan. Kalau baikan nih seperti ini, saya ulang balik nih, kertas mulus. Kalau sudah diremukkan ya, kalau mereka balikannya seperti ini kejadiannya, tidak akan bisa lagi rapi, hatinya sudah hancur ya. Kalau sudah seperti ini menjalani kehidupan gimana, nggak akan enak kita hidup ya. Trauma itu pasti ada, kecuali hanya ditampar. Ini dicekik, dibanting, diseret ya. Kalau kejadian sama kalian pun trauma. Bukan besar kali badan Mbak L, segini badannya, kecil, kurus ya, nggak sebanding. Itu bukan lawan, itu astagfirullahaladzim. Baby L saat ini sudah sama orang tua Mbak L ya, sudah sama ibu Mbak L, sudah aman ya. Saat ini pengacara hukum dari Mbak L dan si RB dalam proses damai. Ngerti nggak? Karena kalau nggak damai, si B terancam 15 tahun penjara. 15 tahun penjara ya, sudah pasti. Oke, sebentar, saya mau jelaskan lagi nih. Sedikit aja. Apa yang terjadi bila mereka bercerai ya. Saya 15 tahun loh, saya tahu semua nih. Dengar ya. Apa yang terjadi kalau mereka bercerai? Yang pertama Baby L ya, saya nggak bisa jelaskan ya. Baby L ya, yang pertama akan ya, anak kecil tuh gimana pun membutuhkan kasih sayang kedua orang tuanya. Itu Baby L yang pertama. Yang kedua, ini yang paling salah satu penyebab kenapa si B tega melakukan itu kepada Mbak L ya. Yang kedua, si Bilar ini banyak sekali kreditnya ya, kredit rumah mewah, mobil mewah. Yang bayar siapa? Yang bayar Mbak L ya. Mbak L sangat banyak jobnya ya. Jadi kalau mereka bercerai sudah pasti situasi ekonominya akan goyah. Jadi semua yang dikredit ini
ya terancam ditarik kembali semuanya, seperti rumah mewah, seperti mobil mewah ya. Namanya kreditnya nggak dibayar, ya namanya sudah pincang rumah tangga. Kalau sudah pincang ya kita susah cari uang, betul nggak? Kalau kita ribut di luar itu nggak apa-apa, tapi kalau kita sudah ribut dengan istri kita sendiri, kita nggak akan enak bro. Mau kita keluar, mau kita di rumah, kita nggak akan enak, nggak tenang pikiran kita. Sekarang di Jakarta banyak laki-laki mau kondo, ya modal ganteng, ya modal ganteng mau kondo, ya numpang cari hidup dengan perempuan-perempuan cantik. Yang saya aneh, perempuan-perempuan ini pun mau ya sama si Mokondo itu. Jadi si B itu HP-nya 3, iPhone 13 Pro Max 2, iPhone 12 Pro Max 1. Yang 12 Pro Max ini HP untuk, bisa dibilang untuk konten. Yang kedua 13 Pro Max ini untuk apa namanya tuh, iklan, endorse data-data dia di situ. Yang ketiga ini dipasang pin, ya nggak dikasih tahu pinnya, alasannya melindungi data. Rupanya data selingkuhan. Alasannya semuanya nggak boleh, ya bahkan untuk melindungi yang HP 3 ini, ya tahu sendirilah orang kaya, ya. Mau dia maki kita, marah-marahin kita, alasan jangan itu. Kalau yang data saya gimana tuh, kalian tanggung jawab ya, dan saya tuntut kalian. Nah, seperti itulah. Tahan nggak kalian bekerja dengan orang seperti itu? Tahan hanya untuk uang 1 jutaan, ya. Batin kita tersiksa untuk apa? Lebih bagus saya pulang ke daerah saya kerja, walaupun gaji sedikit, tapi kita hidup nyaman. Bukan mau ngejelekin si cowok atau mau buka aib, tapi lebih ke buka mata loh. Si ceweknya ini kesian gitu loh gue. Tapi kan gue juga nggak mungkin bisa kayak ngeluarin bukti, karena gue ntar kena UU ITE ya kan kalau ngeluarin bukti. Kayak gitu kalau ceritanya. Jadi akhirnya sekarang semua terbukti bahwa dia nikah siri, terus terbukti dia menjadi simpenan warware warna. Bisa ketahuannya gimana? Kan aku telepon teman aku dong yang waria yang nyimpen si cowok ini. Aku tanya, lu gimana ceritanya kok bisa ketahuan sih? Jadi ternyata versinya si laki cerita ke si waria yang nyimpen dia ini, versinya gini. Jadi hari itu mereka orang pada pergi biasa mabora-mabora. Si sang diva ini, si istrinya minta buka handphone, tumben katanya alasan buat nyetelin YouTube buat anaknya gitu. Akhirnya begitu dibukain, jeder galeri WhatsApp semua kebuka, tamat riwayat jenggut-jenggutan. Makanya di video yang rame yang beredar ada kata-kata si cewek ini bilang, dasar laki-laki gila Kenti gitu kan. Gitu ceritanya. Nah sekarang orang rame-rame kan manggil aku. Makanya main-main sama mulut ratu di dunia entertain itu. Gue nggak butuh dukun, nggak butuh cenayang untuk tahu likuk seluk beluknya dunia entertain. Nggak perlu, cukup gue seorang, tinggal yang mana lu tunjuk orangnya. Kalau gue nggak tahu, gue akan diam. Gitu pemirsa. Boy. Seperti itu ceritanya. Apa kalau? Kan suara asli keluar ya? Woi, gitu ya? Ah enggak, itu kesurupan tadi Hodam. Woi.